Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas memimpin doa dulu ya. Untuk hari ini, doa mulai. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada semua, Bu. Hadir semua ya, alhamdulillah. Berarti teman-teman dalam keadaan yang Sehat. Alhamdulillah, kita masih bisa hadir pada pertemuan hari ini. Ya. Pada pertemuan hari ini, seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan kemarin, ada yang tahu hari ini kita akan membahas apa? Belum tahu. Oh, pada lupa ya? Ya. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang peradilan Islam ya. Materi peradilan Islam. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan membahas pengertian peradilan Islam, kemudian fungsi peradilan Islam dan juga hikmah peradilan Islam. Nanti untuk kegiatan pembelajarannya Ibu akan membagi teman-teman menjadi dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang ya. Nanti kelompok pertama Mas Bagus, Mbak Dewi dan Mbak Nisa. Kemudian kelompok 2 Mas Febri, Mbak Tias dan Mbak Melina. Untuk teknisnya nanti akan Ibu sampaikan di tengah pembelajaran nanti ya. Siap semua? Siap. Alhamdulillah. Ya, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang peradilan Islam. Teman-teman di sini ada yang sudah tahu apa itu peradilan Islam? Belum, Bu. Belum ada yang tahu sama sekali? Belum. Allah ya, sekarang berhubung teman-teman belum ada yang tahu, jadi hari ini kita belajar bersama-sama ya. Jadi peradilan Islam itu merupakan apa? Lembaga dari pemerintah yang tujuan dibentuknya itu untuk mengadili suatu perkara. Teman-teman pasti sudah familiar dengan pengadilan agama. Tahu kan? Pengadilan agama. Tahu pengadilan agama? Tahu. Biasanya pengadilan agama itu ada di mana? Di kecamatan, di kabupaten, atau di mana? Kabupaten. Ya, itu termasuk lembaga yang mana itu tempat untuk mengadili suatu perkara. Begitu ya? Sudah paham ya sekarang ya? Terus biasanya kalau di pengadilan itu yang tugasnya mengadili suatu perkara namanya siapa? Hakim. Ya betul, namanya hakim ya. Nah, kemudian peradilan Islam itu seperti yang sudah kita ketahui tadi, untuk mengadili suatu perkara. Jadi pengadilan Islam itu sumbernya dari ketentuan hukum Islam, seperti yang tadi ya, yang dari pengertian tadi. Kemudian pengadilan Islam itu sejajar hukumnya dengan imamah atau kepemimpinan. Jadi hukumnya dari pengadilan Islam itu fardu kifayah. Teman-teman ada yang tahu apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah kan kalau di hukum fikih itu kan ada wajib, ada sunnah, ada fardu ain, fardu kifayah. Ada yang tahu fardu kifayah? Kok diam semua? Apabila dikerjakan satu orang maka yang lainnya gugur. Ya betul sekali. Jadi fardu kifayah itu ya, jika ada satu orang muslimin yang sudah menduduki sesuatu atau melaksanakan sesuatu, nah itu muslim yang lain itu sudah gugur kewajibannya, begitu ya. Ya, jadi peradilan Islam itu sangat penting bagi kehidupan kita. Bisa dibayangkan ketika tidak ada peradilan Islam, misalkan ada pencuri, ada kasus perampokan, maka semuanya akan berlalu begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban hukum. Begitu ya? Sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah sudah paham semuanya. Kemudian itu tadi pengertian dari peradilan Islam. Selanjutnya, silakan teman-teman berkumpul dengan kelompok masing-masing. Tadi kelompok 1 siapa saja Mas Bagus, Mbak Nisa dan Mbak
Dewi silakan berkumpul menjadi satu. Kemudian Mas Febri, Mbak Tias dan Mbak Mary berkumpul menjadi. Sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing ya? Sudah. Teman-teman sudah siap untuk berdiskusi? Sudah. Jadi nanti mekanisme untuk diskusinya kan kita tadi ada 3 materi. Yang pertama pengertian, fungsi dan juga hikmah. Berhubung pengertian sudah dijelaskan, berarti nanti teman-teman membahas tentang fungsi dan juga hikmah. Nanti kelompoknya Mas Bagus, fungsi, kemudian kelompoknya Mas Febri membahas tentang hikmah. Silakan didiskusikan ya, apa itu fungsi dari peradilan Islam, kemudian apa itu hikmah dari peradilan Islam. Ibu berikan waktu 2 menit dari sekarang. Oke. Kelompoknya Mas Bagus ada fungsi ya. Sambil menjelang naik. Oke teman-teman, karena waktunya sudah habis, silakan perwakilan dari setiap kelompok masih berdepan untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok ya. Dimulai dari kelompok yang membahas tentang fungsi peradilan Islam. Yuk silakan. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami untuk mengenai fungsi peradilan Islam. Fungsi peradilan Islam yaitu sebagai lembaga negara yang mendapatkan tugas untuk memutuskan setiap perkara dengan adil. Maka peradilan harus memainkan fungsinya dengan baik. Di antara fungsi terpenting peradilan adalah ada 4. Yang pertama, menciptakan ketertiban masyarakat. Lalu yang kedua, mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Lalu yang terakhir, mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu tadi hasil diskusi kelompok kami. Ya, terima kasih kepada Mas Bagus yang sudah menyampaikan hasil diskusi dari teman kelompok yang membahas tentang fungsi peradilan Islam. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya silakan kelompoknya Mas Febri menyampaikan hasil diskusi tentang hikmah peradilan Islam. Ya, silakan. Ya, di sini dari kelompok kami saya mewakili untuk menyampaikan hikmah peradilan Islam. Di sini ada 5 yang kami dapatkan, yaitu yang pertama, terwujudnya masyarakat yang aman, tertib, dan bersih. Yang kedua, terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang ketiga, terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Yang keempat, terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat. Yang kelima, dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah bagi semua pihak. Itu tadi hikmah dari peradilan Islam. Terima kasih. Terima kasih Mas Febri, silakan kembali ke tempat. Ya, alhamdulillah tadi teman-teman sudah selesai presentasikan hasil diskusinya. Tadi kita sudah membahas fungsi dan juga hikmah. Di sini gua akan menjelaskan sedikit ya apa itu fungsi peradilan Islam dan juga hikmah peradilan Islam. Yang pertama ada fungsi peradilan Islam. Jadi fungsi peradilan Islam itu ketika ada peradilan Islam, maka masyarakat akan menjadi tertib dan tentram, gitu ya. Kemudian dengan adanya peradilan Islam, maka hak-hak dari seluruh lapisan masyarakat itu akan terjamin, gitu ya. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Ya, itu tadi ada fungsi dari apa? Peradilan Islam. Kemudian tadi yang dibahas dari kelompok Mas Febri ada hikmah peradilan Islam. Jadi hikmah peradilan Islam itu yang disebutkan Mas Febri tadi ada 5 ya, bener ya? Ya, Ya, jadi hikmah dari peradilan Islam itu kita bisa melihat dari fungsinya tadi. Ketika fungsinya tadi masyarakat menjadi tentram, berarti hikmah
Islam yang pertama itu terwujudnya masyarakat yang tentram, kemudian aman, dan juga tertib karena ada perlindungan hukum ataupun undang-undang yang menaungi setiap perbuatan dari masyarakat. Kemudian pemerintah itu menjadi pemerintah yang bersih dan berwibawa karena adanya aturan-aturan hukum. Kemudian terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat karena apa? Karena tadi yang dari fungsinya tadi melindungi seluruh lapisan masyarakat tadi ya, yang poin kedua tadi ya. Kemudian masyarakat itu menjadi tentram, tertib dan aman. Dan yang terakhir mewujudkan suasana untuk yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sampai di sini sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah teman-teman sudah paham semua materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini, yang sudah kita bahas hari ini, yaitu tentang pengertian, kemudian fungsi peradilan Islam, kemudian ada hikmah peradilan Islam. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah masuk ke jam-jam terakhir pembelajaran ya. Jadi pada jam ini Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan pada pertemuan hari ini, yaitu tentang peradilan Islam ya. Yang pertama tadi kita sudah membahas tentang pengertian peradilan Islam. Jadi peradilan Islam itu fungsinya apa? Untuk menetapkan hukum dari suatu perkara itu secara adil dan juga bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, begitu ya. Kemudian peradilan Islam itu diposisikan itu sejajar dengan imamah atau kepemimpinan hukumnya. Jadi hukumnya itu fardu kifayah, yang mana ketika sudah ada satu muslimin yang menduduki suatu jabatan di peradilan, maka gugurlah kewajiban dari muslimin yang lainnya, begitu. Kemudian peradilan Islam ini tentunya menjadi perhatian yang sangat penting ya bagi kehidupan sosial, karena kewajiban yang bersifat fardu kifayah itu atau yang bersifat sosial itu tentunya mengakibatkan pada kestabilan kehidupan di masyarakat, begitu ya. Kemudian yang kedua tadi kita sudah membahas apa? Fungsi dari peradilan Islam. Fungsi dari peradilan Islam tadi ada kira-kira ada 4 ya, ada 4 fungsi peradilan Islam. Yang pertama mewujudkan masyarakat yang tertib dan tentram. Jadi dengan adanya peradilan Islam, maka masyarakat akan menjadi tertib dan tentram karena ada hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi hukum itu atau keadilan itu tidak hanya untuk orang-orang yang mempunyai jabatan atau yang mempunyai harta yang banyak, tetapi juga untuk masyarakat yang mungkin miskin atau mungkin kekurangan harta. Kemudian yang ketiga, melindungi jiwa, harta, kemudian kehormatan dari masyarakat, begitu ya. Jadi peradilan Islam itu dapat melindungi masyarakat karena adanya hak yang terjamin dengan hukum. Kemudian yang terakhir ada mengaplikasikan nilai amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi mengaplikasikan nilai amar ma'ruf dan nahi munkar ini dalam peradilan Islam itu menyampaikan kebaikan yang mestinya disampaikan, kemudian mencegah orang-orang berbuat aniaya terhadap hukum, gitu ya. Kemudian tadi yang terakhir kita membahas tentang hikmah apa? Peradilan Islam. Ya, hikmah peradilan Islam. Hikmah peradilan Islam tadi yang sudah kita bahas bersama-sama itu ada 5 hikmah peradilan Islam. Yang pertama tadi masyarakat, terwujudnya masyarakat itu menjadi masyarakat yang aman, tertib dan juga tentram karena adanya suatu undang-undang yang mengatur dan juga melindungi hak dari masyarakat. Kemudian terciptanya aparatur pemerintah
Ya, jadi setiap hak dari masyarakat itu dilindungi dan juga dihargai. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang sudah Ibu tulis di Bapak tulis ya. Semuanya bisa lihat? Bisa, Bu. Ya, sekarang Ibu bacakan. Nanti tugas teman-teman nanti ada salah satu Ibu tunjuk untuk membacakan ayat artinya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi in tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bi. Innallaha kana sami'an basira. Yaitu surat An-Nisa ayat 58. Siapa yang mau membacakan artinya? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Tias. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ya, terima kasih Mbak Tias ya sudah membacakan Quran surah An-Nisa ayat 58. Itu tadi poin ketiga. Selanjutnya poin keempat itu terciptanya ketenteraman, perdamaian dan juga keamanan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang terakhir ada mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena tadi ada fungsi lurus pada fungsinya tadi yang mewujudkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Mungkin itu ya materi pada pertemuan hari ini yang bisa Ibu sampaikan dan kita bahas bersama-sama. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Sudah paham semua ya? Alhamdulillah sudah paham semua. Untuk tugas pada pertemuan hari ini silakan teman-teman membuat materi dan dikumpulkan di pertemuan minggu depan ya. Ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Marilah kita akhiri sama-sama pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada lebihnya